Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan membahas mengenai luka pengasuhan yaitu Parent-Way ya. Parent-Way ini adalah salah satu dari jenis luka pengasuhan yang sering terjadi atau sering terkena di anak-anak zaman sekarang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya yang orang tuanya masih zaman milenial, zaman kolonial, zaman baby boomers, itu biasanya anak-anaknya akan terkena dampak dari Parent-Way ini. Sementara kalau misalnya tidak segera dilakukan, tidak segera diselesaikan luka pengasuhannya, maka itu akan terus berdampak sampai ke anak cucunya. Tapi kalau misalnya bisa diselesaikan, maka mulai dari yang milenial, orang tuanya milenial, itu tidak akan, kecenderungan untuk melakukan Parent-Way itu akan semakin kecil gitu kan. Apa sih sebenarnya Parent-Way itu gitu kan. Nah, sebelum kita lanjut ke Parent-Way, kita akan membahas dulu mengenai kepribadian kita. Jadi kepribadian kita ini terbentuk atau dipengaruhi oleh berbagai kejadian atau peristiwa di 3 dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu itu akan menjadikan kita di masa kini. Apa-apa yang kita alami di masa kini adalah hasil dari masa lalu kita. Dan apa-apa yang kita lakukan di masa kini akan membentuk masa depan kita. Jadi, kalau kita memiliki masa lalu yang kurang nyaman, yang kurang menyenangkan, maka dapat dipastikan masa kini kita pun tidak akan nyaman, tidak akan menyenangkan. Begitu juga kalau kita tidak berusaha membuatnya menjadi nyaman, membuatnya menjadi menyenangkan, maka masa depan kita pun akan tetap tidak nyaman, tidak menyenangkan. Gitu ya, oleh karena itu kita harus bisa mendeteksi diri. Apakah masa kini kita itu nyaman? Apakah masa kini kita itu menyenangkan? Karena apa? Karena kita di masa kini dan kita di masa lalu itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita, terutama ibu ya, karena kecenderungan perempuan itu akan mengalami luka pengasuhan, lebih mudah mengalami luka pengasuhan itu 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Masa lalu kita yang kurang nyaman, kurang menyenangkan, itu akan membuat kita mengalami yang disebut dengan luka pengasuhan. Bukan terkadang sebenarnya, banyak orang atau pada umumnya orang-orang itu tidak memahami atau tidak menyadari bahwa dia mempunyai luka pengasuhan. Bahkan ada yang menyangkal kalau dia mempunyai luka pengasuhan. Nah, itu biasanya akan terlihat dari hasil didikannya kepada anak-anaknya. Bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia berperilaku kepada pasangannya. Nah, itu sebenarnya akan menunjukkan apakah seseorang itu mempunyai luka pengasuhan atau tidak. Ya. Nah, luka pengasuhan masa kini itu mempunyai dampak di berbagai sisi. Ada sisi personal, ada sisi premarital, ada sisi maritalnya, ada sisi sosial, dan ada sisi spiritual. Untuk sisi personal itu biasanya akan menjadikan seseorang itu self worth-nya menjadi rendah ya. Self worth itu adalah penghargaan terhadap dirinya. Dia merasa berharga atau tidaknya itu dilihat dari self worth-nya ya. Kemudian ada psikosomatis atau penyakit fisik gitu ya. Jadi terkadang kalau kita sudah aware dengan adanya luka pengasuhan yang ada dalam diri kita,
maka kita akan lebih mudah nih kita untuk memastikan apakah sakit fisik yang kita derita ini adalah sakit fisik yang benar-benar diakibatkan oleh aktivitas fisik kita atau dikarenakan adanya luka pengasuhan yang belum sembuh gitu. Jadi itu akan karena itu akan beda cara penanganannya gitu. Kalau misalnya sakit tersebut akibat luka pengasuhan, maka yang disembuhkan atau yang diobati, yang diterapi adalah mentalnya dulu, luka pengasuhannya dulu, baru fisiknya gitu. Tapi kalau misalnya sakitnya karena aktivitas fisik, maka ya langsung fisiknya gitu. Nah itu ya kadang terjadi, kenapa seseorang yang sakit fisik itu kok nggak sembuh-sembuh gitu, karena ternyata setelah dideteksi sakit fisiknya itu karena penyakit mental akibat luka pengasuhan gitu. Jadi fisiknya terus diobatin tapi mentalnya tidak diobatin, yang ada yang nggak sembuh-sembuh psikosomatisnya gitu. Nah, selain personal itu juga akan ke premarital. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami luka pengasuhan, maka di masa sebelum pernikahannya dia akan mengalami kecenderungan ada ke orientasi seksualnya, ada perubahan terhadap orientasi seksualnya, perubahan orientasi terhadap pernikahan itu sendiri. Kemudian pada saat marital dia mempunyai sikap atau relationship yang kurang baik kepada pasangannya, apakah dia terlalu cemburu atau dia terlalu obsesif atau malah cuek. Nah, itu salah satu yang akibat dari luka pengasuhan juga. Kemudian dari sisi sosialnya, apakah dia people pleaser, yaitu dia inginnya walaupun dirinya terluka, tapi dia berusaha untuk menyenangkan orang lain terus-menerus gitu ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian dari sisi spiritual, bisa jadi dia menjadi agnostik dan sebagainya. Ya. Jadi ada spiritual mental blocking. Nah, salah satu cara kita mendeteksi diri kita, apakah kita ada mempunyai luka pengasuhan atau tidak, kita bisa melihat dari beberapa isu ini. Misalnya, apakah kita mempunyai trust issue, artinya kita tidak mudah percaya kepada orang lain, selalu curiga terus, gitu. Kemudian ada apakah kita mempunyai anger issue? Anger issue itu misalnya kalau misalnya kita mempunyai emosi negatif, apakah kita langsung secara impulsif mengeluarkannya atau kita pendam dalam hati gitu. Kemudian ada apakah kita mempunyai neglected issue, misalnya kita selalu merasa diabaikan padahal kita sudah bekerja keras tapi kok orang-orang tetap mengabaikan kita, atau eh, kita mengalami trauma ya. Trauma seperti apa ya? Bisa jadi trauma-trauma kecil itu, fobia-fobia itu, kalau misalnya kita punya fobia itu adalah salah satu bentuk dari trauma, dan itu bisa kita deteksi apa penyebab trauma itu, sehingga apabila trauma itu sudah ditemukan penyebabnya, maka insya Allah fobianya juga akan hilang. Contohnya saya sendiri ya, dulu saya dari kecil itu eh, tidak bisa mandi pakai air dingin. Jam berapapun, bahkan di terik matahari pun saya tidak bisa mandi pakai air dingin. Oleh karena itu saya tidak bisa berenang. Karena apa? Karena kolamnya air dingin. Kecuali kalau kolam air hangat saya mau berenang gitu. Bisa gitu saya belajar berenang. Nah, setelah dewasa, bahkan sampai kemarin-kemarin itu saya masih tidak bisa mandi pakai air dingin. Ya, kemudian setelah ada beberapa kejadian yang terkait dengan mental, akhirnya saya di bukan didiagnosa ya, saya akhirnya menyadari bahwa saya mempunyai trauma
ya. Saya tidak mempunyai inner child, tapi saya ternyata mempunyai trauma. Jadi kalau istilah psikologinya itu PTSD, ya, post post trauma stress syndrome, ya. Nah gitu. Jadi mungkin saya pernah kecebur atau apa waktu kecil, sehingga sampai kemarin itu sebelum saya membasuh luka pengasuhan saya, membasuh PTSD saya, itu saya tidak bisa menggunakan air dingin. Nah setelah saya dibasuh luka pengasuhannya, PTSD-nya disembuhkan, akhirnya saya bisa mandi pakai air dingin lagi gitu. Dan jadi walaupun tengah malam, dini hari, saya bisa mandi pakai air dingin. Nah itu salah satu yang bagaimana trauma kita bisa dihilangkan apabila kita paham dan kita mau mengakui kalau kita itu memang ada luka pengasuhan. Permasalahannya yang ada saat ini adalah yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, banyak orang yang tidak menyadari atau tidak mau mengakui bahwa dia mempunyai luka pengasuhan. Orangnya denial, menyangkal, tidak. Jadi banyak orang bilang saya itu baik-baik saja. Justru orang yang mengatakan bahwa saya adalah baik-baik saja, sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Itu, ya. Karena kalau dia baik-baik saja, dia nggak akan bilang kalau dia baik-baik saja, gitu. Ya, dia berkata seperti itu karena ingin menutupi apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh hatinya, gitu. Jadi semacam kamuflase atau berusaha memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Nah, sebenarnya apa sih definisi luka pengasuhan itu, gitu kan? Kan sekarang kok lagi marak-marak banget, lagi istilahnya lagi viral ya, apa yang disebut dengan kesehatan mental, apa yang disebut dengan luka pengasuhan. Sebenarnya luka pengasuhan itu adalah luka psikologis yang dialami oleh seseorang di masa pengasuhannya dikarenakan ada dua hal, yaitu yang pertama minim atau tidak dipenuhinya hak-haknya dia sebagai anak, kemudian mendapatkan momen menyakitkan dari pengasuhnya, ya. Bahkan momen menyakitkan itu, momen yang tidak menyenangkan itu bisa mengakibatkan trauma. Nah, hal ini momen-momen menyakitkan atau hak-hak yang tidak terpenuhinya itu bisa dari caregiver utamanya anak, yaitu orang tua, atau caregiver pertamanya anak, gitu. Jadi sebenarnya tidak melulu orang tua yang membuat luka pengasuhan kepada anaknya. Bisa jadi luka pengasuhan itu diperoleh dari pengasuhnya. Apakah itu babysitter, apakah itu kakek neneknya, apakah itu tantenya atau uaknya dan sebagainya, gitu. Karena bisa jadi gitu kan, orang tuanya penuh kasih sayang, demokratis dalam mendidik anaknya, tapi karena ternyata waktu kecilnya dia dididik oleh caregivernya itu secara keras, akhirnya membuat dia menjadi minder atau tidak percaya diri. Saya pernah punya klien waktu itu, dia mempunyai luka pengasuhan sehingga terjadinya itu terlihatnya itu munculnya pada saat premarital dan marital, gitu. Dia adalah seorang pejabat di sebuah perusahaan swasta, orangnya tinggi, gagah, laki-laki, ya. Kemudian pada saat dia sudah menikah, sekian tahun sudah menikah, tapi masih belum punya anak. Akhirnya waktu itu saya masih jadi asisten salah satu psikolog di Jakarta. Itu kemudian pada saat itu memang saya mendampingi beliau untuk melakukan konseling kepada klien tersebut. Nah, akhirnya mereka berdua, pasangan suami istri itu datang ke kami untuk melakukan konseling. Kemudian
waktu itu ditanya, kenapa menikah gitu kan. Ternyata akhirnya si laki-laki itu melakukan pernikahan bukan karena dia mencintai istrinya, tapi karena dia untuk memenuhi keinginan orang tuanya yang ingin segera menikah, menginginkannya untuk segera menikah, dan untuk status. Karena dia tidak mau dianggap sebagai gay dan memang dia bukan gay gitu kan. Nah, kemudian ternyata pada saat menikah dia tidak sanggup untuk menunaikan tugasnya sebagai laki-laki, sebagai seorang suami. Dia tidak sanggup menyentuh istrinya, gitu kan. Nah, setelah digali mengapa dia seperti itu, akhirnya dicek bagaimana orang tuanya mendidiknya. Ternyata orang tua mendidiknya baik-baik saja, dalam artian orang tuanya demokratis, dia tidak pernah dididik secara kasar, secara keras, selalu dihargai berbagai pendapatnya dan sebagainya. Jadi nyari sempurna lah ya didikan orang tuanya itu. Kemudian akhirnya muncullah pengakuan bahwa dia itu trauma kepada perempuan. Maka apa bisa trauma gitu kan? Apa sebenarnya yang terjadi? Kok bisa dia bisa menjadi seorang yang frigid kepada pasangannya? Akhirnya setelah digali lebih dalam lagi, akhirnya klien tersebut mau bercerita bahwa pada saat dia usia 5 tahun, dia disuruh, mohon maaf ini ya, kalau misalnya agak vulgar, disuruh menjilat kelamin babysitternya. Setelah itu, dia juga babysitternya melakukan hal yang sama kepada dirinya. Gitu. Jadi, pada saat dia usia 5 tahun, dia sudah mendapatkan pelecehan seksual dari babysitternya. Dan itu terjadi beberapa lama sampai akhirnya ibunya resign dan mendidik dengan tangannya langsung, sehingga babysitternya diberhentikan gitu. Dan hal tersebut tidak pernah diketahui oleh orang tuanya gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang anak yang mempunyai luka pengasuhan bisa jadi tidak mampu untuk bercerita kepada orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua mempunyai tugas double, yaitu mendeteksi diri kita sendiri dan mendeteksi anak kita. Apakah anak kita juga mengalami luka pengasuhan ataukah kita juga mengalami luka pengasuhan. Nah, tugas kita sebagai orang tua dalam hal ini adalah ibu untuk mendeteksi hal tersebut.